Semua proses kehancuran di dalam kita itu memang Tuhan izinkan. Yaelah Tuhan izinkan ya. Maksudnya gini, Tuhan izinkan terjadi untuk memproses pribadi masing-masing. Gue nerima dia bukan karena dia jago nge-rap, bukan karena dia jago main gitar. Gue nerima karena Tuhan memang izinkan hati gue ikhlas nerima dia gitu. Wow. Kalian sempat hiatus nih kan? Sempat tiba-tiba tong hilang gitu. Sebenarnya bukan hiatus. Under radar sih ya. Jadi lebih banyak Radar aja. perform aja. Album ketiga gue keluar, mereka nungguin gue kayaknya. Oh gitu. Nungguin gue sampai gue kembali di album keempat. Prodigal Son. Iya. Prodigal Son. Anaknya hilang. Iya. Lu itu adalah musisi yang jadi tolak ukur sebagai standarisasi orang bertoleransi. Yes. Lu Muslim tapi lu nggak risih untuk bilang praise to the Lord, Jesus Christ, kayak lu tetap being who you are aja gitu. Gila tapi kudus. Gila tapi kudus. Exactly. Iya. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang. Di episode kali ini saya kedatangan, wah ini gokil banget sih. Ini yang gue nanti-nantikan karena memang gue juga suka sama mereka, suka musiknya, dan akhirnya mereka bisa datang semuanya ke sini. Give it up for Saint Loco, Kenalan dulu dong. Mungkin ada yang belum tahu. Kenalan. Siapa? Saya Tius. Main apa? Di DJ dan keyboard. Berry vokal salah satunya. Oke. Dimas vokal salah duanya. Oke. Iwan gitar salah tiga. Gua Webster di salah drum. Bukan salah gua tapi salah. Kita adalah salah logo. Masih ada 2 personil lagi yang nggak hadir. Satu Gilbert yang main bass, satu lagi Asido yang main gitar yang baru bergabung juga di 2023. Oke, jadi you guys sebenarnya totalnya 7 nih. Bertujuh. Iya. Dari awal dulu berenam. Latest formation. The latest formation bertujuh. Wow. Yeah. Awalnya dibentuk tahun berapa sih Saint Loco tuh? Wah, kalau berdirinya establishnya 2002. 2002 ya. Itu album pertama ya. Album proses menuju album pertama. Siapa yang punya ide dan visi dan yang mencetuskan gitu? The founder. Foundernya adalah Iwan dan Gilbert. Mereka berdua satu kampus. Ajak Nyong. Terus Nyong ajak Berry. Nah itu tapi namanya belum Saint Loco. Oke. Masih apa Wan dulu namanya? Seven lah. Terus udah gitu ada Ashes to Dust ya dulu Dust to Dust. Seven. Dulu 7 Days of Creation maksudnya. Oke. Itu genre-nya apa tuh awal-awalnya tuh? Genrenya apa ya? Udah ngerok dong. Apa? Genrenya seperti rock alternatif. Rock alternatif awalnya. Dan Saint Loco ini bisa dibilang sebelumnya emang akhirnya kesampaian juga. Niatan gue bisa punya band yang mainin musik rock alternatif. Jadi rock dengan berbagai macam elemen yang apa ya, yang lumayan culture lah pada era itu. Ada hip hopnya, ada rocknya, ada apa elemen grunge-nya, ada screamo-nya, ada emo-emonya, ada DJ-nya, ada Linkin Park-nya gitu ya. Sebenarnya nggak rock modern lah. Lebih nggak ke situ. Lebih kita dulu sebenarnya Limp Bizkit sebenarnya. Limp Bizkit, POD yang paling mempengaruhi gitu. Iya. Cuman memang nggak menutup kemungkinan bahwa kita semua memang mendengarkan Linkin Park. Dan di eranya ya saat itu. Kebetulan di eranya, kedua formasinya sama berenam. Iya. Dan lagi hype juga tuh pas Linkin Park. Itu kan masih Joe vokalisnya yang pertama. Dimas itu bergabung di 2018. Terus kalian sempat hiatus nih kan? Sempat tiba-tiba tong hilang gitu. Sebenarnya bukan hiatus. Sebenarnya bukan hiatus. Ya, under radar sih ya. Jadi lebih banyak perform aja. Zona nyaman. Jadi kayak mereka udah keseringan setiap tahun tuh jadwal turnya udah pasti dari Januari sampai Desember itu mereka udah terus-terusan karena ngikut sebuah brand dan itu berlaku bertahun-tahun, makanya orang menganggap band ini hiatus karena tidak mengeluarkan karya. Lebih fokus di off air sih waktu itu dan enggak. Bukan lebih fokus sih, udah di zona nyaman. Roadshow lebih enak sih ya. Terus ya mungkin enggak ketangkep sama media juga kan. Media kan butuh sensasi yang something gitu kan. Dan roadshow dapat duit. Dapat duit lebih cepat.
Benar. Betul, cash and carry kan. Cash and carry. Cash and carry. Iya. Jadi ya udah fokus. Nah, album di udah situ. berapa nih album? 4. Album udah 4. 4. Nah, album ketiga gue keluar. Album Ketiga gue keluar, mereka nungguin gue kayaknya. Oh gitu. Nungguin gue sampai gue kembali di album keempat. Prodigal Son. Iya. Prodigal Son. Anak yang hilang. Iya. Sebelum dia keluar, gua keluar. Dia. Oh gitu. Jadi kita saling keluar dan masuk gitu. Sampai akhirnya ya itu tadi 2018 Joe harus keluar diganti dengan Dimas dan ini formasi kami ter up to date lah. Ya udah Selalu terakhir. menjadi pertanyaan fans, selalu pastinya. Pasti. Kalau keluar itu kenapa? Gitu kan pasti gitu tuh. 3 hal kayaknya. Dinamika polemik kehidupan menjalankan band rock sih. Gila politik banget jawaban. Ya, satu duit, Oke. kedua ego, ketiga Gesrek. gesrek. Gesrek, iya. Pasti, Iya. salah satu produk gesrek nih. Iya. Biasanya kalau tipe alpha ketemu sama alpha ribut. Iya. Terus punya kepentingan sendiri. Gue nggak mau nih gitu ngambek. Ada gitu-gitunya. Soalnya Senloko tuh pernah ada di era kejayaan. Yes. Jadi semua itu merasa punya nama besar masing-masing dengan egonya masing-masing. Gitu. Iya. Nyong kayak di gereja ya nggak silent, nggak silent handphone. Terus ada tulisan di layar gitu kan. Tolong, ya kan? Dimatikan. Iya, tolong di Kalau silent. tau gak kalau gue khotbah ya paling sering HP nyala tuh di ibadah kaum ibu. Oh iya. Karena kalau ibu-ibu tuh gaptek. Iya betul. Lo tau gak? Ini pernah nih kejadian nih. Ibu-ibu HP-nya nyala di bangku paling depan. Dia orang Manado. Kenapa gue tau dia orang Manado? Karena HP-nya diangkat. Waduh. Lagi khotbah loh. Waduh. Lagi khotbah nih. Bunyi kan? Di depan nih. Diangkat gini. Siapa nggak nanya? Yo. Yang ada jangan ganggu-ganggu. Ini Pastor Billy lagi khotbah. Ada orang banget ya. Gue jadi diem dong. Kan dia ngomong keras banget. Sudah. Ya sudah Jo. Sudah. Oke ya. Ditaruh teleponnya. Oke, Pastor, terusin. Serius? itu sampai dia digiring sama petugas gereja keluar. Ke belakang maksud gua. Itu tengah-tengah khotbah. Jadi ibu-ibu tuh memang ya gitulah, lucu lah. Pokoknya Polos banget. Ya, terlalu polos. Oke, guys, kalau gue boleh tanya nih sekarang. Pasti juga menjadi pertanyaan banyak orang. Kalian tuh ya udah tahu lah genre-nya seperti itu. Kan banyak lagi bertanya begini, kayak dulu zaman gue tahun 80-an, gue nanya begini sama banyak orang waktu gue masih kuliah, you tuh nih band Kristen atau tidak sih? Karena tiba-tiba banyak banget kata-katanya dia yang biblical banget gitu. Yes. Nah sekarang juga pasti banyak yang nanya, Sinloko tuh band rohani atau band sekuler sih? Itu kan pertanyaan orang yang selalu beda-bedain. Ya, jawaban kalian punya apa? jawaban masing-masing. Nah, Ya, tapi ya kalau untuk digambarkan sih sebetulnya kita bergeraknya di sekuler. sekuler, Gitu. oke. Cuman memang karena latar belakang kita awal ngebentuk band ini masing-masing tuh anak-anak memang memiliki latar belakang gereja lokal. Oke. Gitu. Anak pelayanan semua lah. Iya. Gitu. Dan Main ya, musik di gereja juga main dulunya. musik ya banyak yang main di Iya. gereja juga Iya. gitu. Dan ya karena dengan latar belakang seperti itu ya karya kita khususnya dalam penulisan lirik tuh memang ada banyak nilai-nilai kekristenan yang masuk situ. Oke. Ya, tapi Oke. sebetulnya itu bukan menandakan kita band praise and worship, enggak. Yes. Jadi memang kita misi kita waktu itu emang kita mau berbagi sesuatu yang positif, Ya. tetapi di ranah sekuler. Ranah mainstream, sekuler, ya, iya. supaya Iya. bisa diterima oleh semua orang, nggak Iya. dari latar belakang tertentu kayak gitu. Iya. Nah, pergumulan kalian yang tadi selain yang kalian bilang nih, ada ego masing-masing dan lain sebagainya. Itu di dalam proses pertumbuhan karakter juga sampai ke titik ini hari ini, ya kan? Dan ya kita kalau lihat ke belakang udah pastilah kita harus ngalamin momen-momen kayak begitu. Momen-momen yang mungkin jawabannya pasti beda-beda. Terendahnya Senloko itu apa? Dimana kalian tuh tiba-tiba, kayaknya gue bubar aja deh gitu. Ada nggak momen kayak begitu? Ada. Wah, mesti Iwan yang jawab. Sampai parah-parahnya ada ya, Wan? Parah-parah Ada banget sih, gitu. Ya, soalnya Iwan yang founder kan, Iya. sama Gilbert ya. Gimana, Wan? Titik terendahnya Senloko mau bubar itu ya karena semua personil itu rata-rata udah pada gesrek semua Wow. gitu. Jadi kayak Jadi bukan 1-2 aja nih ya? bukan. Jadi memang dulu mostly anak-anak tuh kebanyakan
pada bandel-bandel lah, Billy. Narkoba. Band latar belakang gereja lokal. Bandel-bandel. Lo ngomongnya kayaknya ini banget kayak halus banget. Bandel-bandel lah. Bandel-bandel lah gitu anak-anak. Band latar belakang gereja lokal, tapi identitasnya sex drugs and rock and roll. Oh, iya. Ngaco jadi Iya, di situ. iya. Jadi ngaconya di situ. Nah, di Apalagi situ ya terus- kita sempet ngalamin masa prime-nya ya. Iya. Di masa prime kan ya penghasilan oke, Iya. terus ya maksudnya Jadwal nikmatin oke. hidup ya, Iya. masih muda, Masih Iya. muda, bujangan. masih pin ngelakuin apapun yang kita mau, nggak pakai Iya. pikir panjang, ya kayak gitu-gitu. Iya. Nah, jadi kita sering ngerasa kayak kita udah di titik itu terus kayak kelewatan gitu loh. Ya gitu. Iya, Tapi untungnya gue percaya semua proses kehancuran di dalam kita itu memang Tuhan izinkan. Yaelah Tuhan izinkan. Iya sih. Maksudnya gini, Tuhan izinkan terjadi untuk memproses pribadi masing-masing. Iya, Sampai akhirnya di titik penerimaan ini gitu. Itu yang menurut gue jauh lebih keren. Iya. Gitu. Iya. Dan lu makin bisa ngeliat gue akhirnya bisa nerima dia ya. Gue nerima dia bukan karena dia jago nge-rap, bukan karena dia jago main gitar. Gue nerima karena Tuhan memang izinkan hati gue ikhlas nerima dia gitu. Wow. Cuman udah lu punya hati yang nerima. Buat gue itu udah jauh lebih keren dari segalanya. Udah paling paten lah itu. Iya, Gitu. iya. Emang ada maksud Tuhan ya. Ada maksud Tuhan, kayak gue harus ketangkep narkoba 2 kali, Iwan kecewa, Gilbert ketangkep narkoba 2 kali, gitu. Terus apa ya Nyong harus ngalamin kecelakaan. Iya. Semua itu proses sebenarnya kalau kita lihat balik 10 tahun sampai 15 tahun terakhir, ya emang Tuhan izinkan itu harus terjadi kok untuk supaya ada di hari ini gitu. Iya. Gitu kalau enggak ya mungkin udah bubar. Thanks God-nya kita dikasih proses supaya bisa level up. Iya, Iya. gitu. Iya. Cuma ini juga semua terjadi masing-masing memang kesalahannya masing-masing. Betul. Bukan karena Tuhan. Tapi Tuhan rubah itu jadi kayak biar kita bener lagi gitu loh. Betul. Tapi Tuhan nggak langsung, lu nih, pak gitu kan, enggak. Kayak gue harusnya gue mati. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih kasih kesempatan hidup juga. Kasih banget itu sih, parah. Jadi sebenarnya keputusan sama lu dong, Wan. Nggak, sebagai founder lu bilang gini, selesai nih, gitu. kalau gua di sini lebih jadinya gua lebih penengah sih, Kabil. Jadi Wasit ya, Bang? ya gua wasit lah. Kadang-kadang kayak misalnya Tius berantem dulu sama si vokalis kita yang lama, si Tius curhat ke saya, si Joy juga curhatnya ke saya juga gitu. Nanti gue yang nengahin di tengah-tengah. Si Berry juga ribut sama si Jo, misalnya nanti si Jo ngomong sama gua, si Berry ngomong sama gua, nanti gua yang tengahin. Jadi di Senloko tuh dulu sebelum si vokalis kita yang keluar itu tuh banyak kubu-kubuan jadinya. Wow. Kayak gitu loh. Dan kadang-kadang kan misalnya Banyak kalau nggak ditengahin Iya. pukul-pukulan biasanya mereka. Wow. Bill kayak gitu biasanya gitu. Ini sama Nah, kembarannya kalau Rion. udah pukul-pukulan kadang-kadang moodnya tuh udah Lu sama kembaran lu juga kayak ribut Iya. juga ya. Iya, susah kontrol. Kalau udah susah kontrol, nggak bisa kayak manggung juga di panggung juga udah nggak enak. Moodnya jadi nggak enak. Kalau mau kita lagi mau rekaman juga udah pasti nggak enak kayak gitu. Nah kadang-kadang di situ gua yang nengahin gitu ke anak-anak. Oke, kalau di antara kalian yang menjadi otak, apakah sama atau tidak nih gue nggak tahu. Lirik sama musik itu siapa tuh? Yang pentolannya di Senloko. Musik dulu deh. Yang arrange musik itu siapa? Musik Kalau Tius. boleh Man gua behind awalin- the music. gua Kalau awalin musik ya. Tius, kita Sama udah musik, serahin semua ke Tius. Iya. Musik tuh Tius. Tius. Sampai arrangementnya juga Tius. Tius. Lirik siapa? Ya. Berry. Kalau lirik memang gue yang nulis sendiri, cuman Oke, di sama Senloko Dimas. itu mekanisme kita memang masing-masing ada departemennya ya. Ya. Cuman tetap kolektivitas Iya. itu yang Iya. jadi kekuatan utamanya kita sih. Jadi ya walaupun masing-masing kasih creation yang terbaik, tapi tetap kita gimana caranya kita nyari jalan tengahnya sih. Iya. Iya. Jadi kayak misalnya Berry datang bawa lirik rap, Dimas datang bawa lirik nyanyian. Kita udah tahu nih ada misalnya ada satu kata yang misalnya Berry kalau nyebut A dia nggak cocok, kita harus kasih masukan kayaknya ini mesti B nih, baru Oke. ketemu sama punya Dimas gitu. Oke. Jadi garisnya biar sama gitu. Tapi kalau musik gue juga sebenarnya lebih ke nanya kayak banyak diskusi sama Iwan. Terus yang paling banyak diskus sekarang kan departemen musik gue sama Edo yang nggak datang nih. Jadi lebih banyak bisa ngobrol berdua. Terus setelah workshop itu lewat, baru kita offering ke anak-anak. Part mana yang kalian gak suka, kita take out. Yang kalian punya ide boleh kita
masukin ya. gitu. Kita Kalian jadi punya lebih- backtrack gak? Kayak B-sides yang nggak pernah kerilis gitu? Banyak. Banyak banget. Rilis dong, keren kan? Hah? Dirilis dong, buat satu album yang unreleased tracks gitu loh. Oh gitu ya. Iya dong, kan itu fans pasti menantikan dong. Langsung lah Unreleased di-chip in tracks. aja. Iya. Iya. Nah sekarang oke, itu satu, itu mekanisme band. Background kalian, kalau gue gini, gue kasih tau background gue deh. Gue kenapa pakai baju ini kan? Tadi gue ngomong sama dia, gue kasih tahu. Dulu tahun 83, gue salah satu kaset yang pertama kali gue beli itu album Pyromania-nya Def Leppard. Ya kan? Itu gue dengerin sama Jesse sama adik gue Stanley di rumah. Wah, kita dengerin. Kita main gitar, nyari-nyari tapi susah nggak dapat lah pokoknya. Akhirnya Belum ada YouTube. Lo tau lah Rick Allen-nya kecelakaan kan? Iya. Kan? Tahun 86 gue ke Amerika kuliah. 88 tiba-tiba Hysteria Tour. Pertama kali album Hysteria keluar, yang Rick Allen-nya perdana tuh main. Udah habis kecelakaan tuh ya. Iya, habis kecelakaan kan. 88. Jadi orang mau nonton dia nih. Iya. Ini gue kasih tahu momen-momen yang indahnya nonton band rock ya. Gue datang nih ke situ. Itu albumnya itu in round stage tau gak? Pakai tirai kan, tirai jatuh. Tung, lagu pertama stage right. Tung, tirai jatuh. Kita semuanya nyariin drummernya, Rick Allen, nggak ada. Tapi udah main full band. Tiba-tiba dia keluar dong dari bawah, muter dari bawah gitu. One handed kan. Terus dihajar sama laser. Itu nama albumnya aja Hysteria. Kita baru sadar ternyata kita histeris saat itu. Wah, gitu kan. Terus kita kan bukan zaman HP. Jadi gue bawa kaset recorder, gue pencet plek jadi untuk gue kirim ke Jesse. Ke rumah. Jadi ya kaset. Iya. Gue mau kasih tau, gue nonton nih gitu. Gue kirim ke Jakarta. Wah, mereka dengerin di kamar gitu. Ya hancur lah, distorsi banyak kan. Literally mixtape on the spot Iya ya. betul, gue taruh di sini nih. Nggak boleh kan saat itu kan, so, gue ngumpet-ngumpet loh gitu. Nah itu tuh background kita nih di rumah kayak gitu. Jadi kita suka dari 60s lah ya, Rolling Stone, terus kemudian mulai tuh zaman Pink Floyd, Genesis tuh kita grew up sama gituan. Sampai ke 80s, ya sampai ke 80s akhirnya ke glam rock gitu. Dan sampai hari ini playlist gue tuh penuh dengan gitu-gituan gitu. Masih dengerin yang itu. Masih. Gue kalau ke gym gue udah pasti kayak kemarin kalau mau denger playlist gue di gym kemarin album Awaken-nya Dream Theater. Itu lagu gue pas kalau lagi nge-gym. Kayak gitu-gitulah. Genesis yang 70s gitu. Nah, kalian gimana? Influence-nya siapa gitu? Dari lu deh. Dari gue, kalau gue yang bikin gue pengen ngeband gara-gara ngeliat Oasis album What's the Story Morning Glory itu. Wow. Yang albumnya Don't Look Back in Anger. Iya. Gara-gara nonton itu gue SMP 9, gue lupa 93 apa 94 gitu nonton TV. Jadi saat itu juga kan informasi susah. Iya. Jadi gue kalau mau belajarin lagunya selalu nungguin karena sering diputar bisa sampai 9-10 kali tuh video klipnya. Jadi gue kebetulan video klipnya ada part main gitarnya. Oh, lo ngikutin dari Iya, situ. Terus dan yang gilanya kan dulu gak ngerti nyetem ya, cuman nggak ada yang ngajarin, otodidak. Jadi bener-bener C tuh bunyinya harus sama jreng. Jadi ngikutin dulu. Jadi pas hari ini gue bisa lihat, gue ini C-nya udah bener aja dulu. Nah gue belajar itu dari situ. Wow. Nah, itu Dan yang belum bikin ada YouTube tuh ya? Belum ada YouTube. Wow. Itulah yang bikin gue pengen jadi anak Berarti band. lo terinfluence era Britpop ya? Betul. Kejayaan Britpop ya waktu itu. Itu udah 90s dong ya? Udah 90s, 93 94 lah itu. Iya. Kalau lu siapa? Kalau gue sebagai anak yang bertumbuh di era 90-an, gue banyak terkontaminasi sama rap-rap era 90-an tuh kayak House of Pain, Cypress Hill, terus seneng musik thrash lagi berjaya-jayanya tuh ada Metallica, Slayer, Anthrax, all the stuff like that. Terus apa namanya seneng Berarti itu tahun 90 Metallica lagi Black Album tuh. lagi Black Album. Black Album itu dari fansnya Metallica pada marah semuanya gara-gara Album paling mainstream. Dan kita dengernya seneng, fansnya marah. Karena sebelumnya Justice for All-nya ya itu Das Itu, Metallica ya, gitu kan. itu Ride the aslinya Lightning ya. sama Metallica. Dia tiba-tiba begitu, kita seneng dengernya, dia jadi hits di radio. Yes. Semua fansnya marah ngamuk gitu. Padahal itu keren banget loh. Iya. Tapi mungkin Black Album bisa diterima sama semua kalangan Semua ya. kalangan, waktu itu. betul. Itu bukan platinum lagi loh, diamond Diamond, salesnya. diamond. Double diamond Gokil, dia. Gokil banget emang. Iya. Terus ya seneng musik-musik underground kayak New York Hardcore, seneng kayak band-band kayak Sick of It All, Madball, ya all the stuff like that lah yang ngebentuk ini apa namanya ini bermusik gua sih. Dimas? Oh, kalau gue kecil emang dari kecil ini suka musik, jadi kayak gue kecil tuh ditemenin sama Michael Jackson, Boyz II Men, Guns N' Roses, nah, dari situ. Dan
kenapa gue jadi kayak ke metal-metalan karena emang kita tumbuh di era itu waktu kita ABG nih. Si apa? Zat-zat yang ada di tubuh kita ditemenin sama musik-musik yang Zat-zat dalam tubuh kan. Dimas anak glam rock juga sebetulnya. Mana glam rock? Oh, apa? Glam rock yang lo demen apa? Enggak, cuman dari Guns N' Roses aja. Oh, Guns Karena N' emang Roses. dari awal Iya, ngeliat, iya. oh Appetite for Destruction ya. Pas ke Jakarta nonton dong terakhir. Enggak Sini. lagi. Itu keren banget tuh. Gue salah satu musisi yang nggak jarang nonton band. Glam rock itu yang gue suka itu ketika mereka jaga badan. Contoh ya, ekstrim misalnya. Lu lihat ekstrim hari ini karena mereka jaga makan, masih olahraga, masih performnya masih luar biasa. Dan jadi awet muda juga kan merekanya gitu. Jadi kita ngeliatnya tuh kayaknya jadi ageless gitu. Wah, keren nih gitu. Ada juga yang karena narkoba kayak mati juga ada gitu ya. Cuman yang konsisten tuh ya konsisten banget gitu loh sampai hari ini gitu. Iya. Iwan siapa? Kalau gua Don pun lagi ntar dibilang. Give thanks. pertama kali gua main musik itu ya karena di tongkrongan itu sering kayak bawain lagu Galang Rambu Anarki. Lagunya bunga-bunga. Netral, Pelangi, Iya. kayak gitu-gitu. Jadi dulu itu waktu SMP itu gue bener-bener nongkrong dan gitaran gitu. Disitulah gue mengenal musik gitu. Dan akhirnya mulailah gue coba bermain gitar di situ. Jadi kalian nih semuanya otodidak nih? Enggak, ini pada Adik-adik. sekolah. Gua Dimas sekolah. Dimas satu-satunya Akhirnya sekolah. personil yang sekolah. sarjana musik. Sarjana musik nih? Nah, gue sama Dimas teman sekelas di UPH. Sama-sama UPH. fakultas musik. Oh, UPH ada musik ya? Iya, fakultas Iya. musik. Sama, kita sekelas. Oke. Otodidak gua doang. Iya. Iwan Karena di fans IMI. musik. Iwan di IMI, Gilbert di IMI, Nyong di Harvest. Oke. Ambil musik. Iya. Kalau Nyong? Sama Siapa Edo IKJ. Oh, Edo IKJ. Edo personil kedua yang lulus sebagai sarjana musik. Ya. Oh, Dia dan oke, Dimas. oke. Edo dan Dimas. Iya. Kita nggak ada yang lulus. Yang lain nggak ada yang lulus. Kalau Nyong siapa yang Dapat duit ya, Jong. Drummer kesukaan lu siapa Nyong? Nah, ini lucunya gini. Kalau gua, karena gua aslinya kan gitaris. Oke. Jadi tahun 93-94 tuh gue masih ngeband, main reguler, gitar. Nah saat itu pas gue tuh masih main gitar, gue senengnya tuh mainin, karena vokalis gue ada cowok sama cewek. Kalau yang cowok kita main Black Rose. Oke. Ya. Oke. Terus kalau yang cewek kita main No Doubt, Oke. Cranberries. Nah itu Alternatif lah ya. Alternatif. Terus begitu udah masuk 99-2000 ketemu nih di kampus di Harvest. Terus gue belajar gitar sama lu. Lu ajarin gue gitar dikit-dikit, Oh, iya. ya kan ya? Iya. Lupa gua. Iya. Terus Iya, akhirnya benar, saat benar. itu gue baru suka drum. Gue ngeliatin orang asik banget main drum. Akhirnya gue main drum. Nah lucunya satu gini nih. Iya. Orang yang bikin gue main drum itu gue kadang-kadang nggak pernah bilang sih, cuma jadi waktu pas gue punya band, vokalis gue tuh Tere namanya, Tere siapa Dede ada. Tere penyanyi yang Tere penyanyi. Oke. Kan penyanyi. Iya. Soundtrack ADC dulu. Iya. Terus pas zamannya itu music producer kita Thomas. Oke. Thomas Gigi. Thomas Gigi, ya, Tapi Ramdan waktu ya. itu Thomas belum masuk Gigi. Jadi gue kenal dia lama. Lagi main terus gue suka main drum aja. Terus dia juga datang duluan. Udah kita suka main, dia main bass gini nih. Lama-kelamaan gini. Lu jadi drum aja. Jadi drummer. Apaan sih lu? Enggak. Akhirnya tapi dia suka bilang gitu kan. Tapi begitu pulang gue ngeliatin orang main drum. Tapi gue seneng juga orang main drum. Liatin orang main drum tuh gue suka gitu. Akhirnya ya udah. Terus pas di gereja nggak ada drummer, gue iseng main drum. Oke. Ya udah sampai sekarang. Lu ada referensi drummer kesukaan lu? Kalau drummer tuh gue pertama kali itu John Otto. Wah, Oh, Limp kurang Bizkit. rohani Iya, lo. iya, Biasanya iya, orang bilang drummer ini gua Amos Cahyadi. Itu mah itu kakak-kakak kita. Iya. Kurang rohani deh. Limp Bizkit ya. Iya. Limp Bizkit tuh dulu. Iya. Sekarang kalau misalnya orang buka playlist lu apa di dalamnya langsung? Oh kalau gue sekarang tuh emang dari zaman sebelum kan gue juga sempet sama Glenn kan. Nah itu gue dengerin tuh yang modelnya gospel black music, seneng banget gue. Oke. Kalau di Indonesia ini yang seperti kalian siapa sih? Ada nggak? Yang kalau lo ngelirik, kayak kita nih gitu. Banyak. Band. Yang sangkatan kita Serius. juga banyak. Cuman Liftingan ya. mereka masih ada di industri
indie lah bilangnya gitu. Jadi pergerakannya kalau kita kan maksudnya maaf kalau gue salah tolong dikoreksi. Orang udah melihat Saint Loco tuh band nasional. Jadi kayak kalau yang sepadan sama kita tuh sebenarnya banyak, ada Keripik Pedes, ada Tujuh Kurcaci, ada apalagi Geragaji Mesin, ada siapa banyak lah sebenarnya. Tapi mulainya nggak seperti kalian dong. Mereka setelah Saint Loco dibentuk awal tahun 2000. Sebelum dari kita sebelum kita udah malah sebelum ada. dari kalian udah ada. Kita Oke. sebelum Saint Loco. Cuman mungkin ya bener kata Tius, mungkin pada masa saat itu mungkin ya kita mencapai keberhasilan di industri musik, bisa diterima Skalanya ya, nasional. nasional. Terus TV-TV support kita gitu. Oke. Siapa yang kasih nama Saint Loco? Berry. Berry. Kenapa Ber? Ya karena ini latar belakang anak-anak gereja Saint kan. Oke. Terus Loco ya itu Loco kayak sebuah Kan Loco gila kan artinya. ya kayak istilah nyeleneh aja sih di era 90-an. Gue suka dengerin Gila tapi Alpha kudus. Seal. Gila tapi kudus. Exactly. Iya. Rasanya positif juga. Iya. Dengan cara yang gila. Dengan cara yang Iya. gila. Iya. Saya kayak denger nama Loco tuh kayak don't you know I'm Loco Iya, gitu kayak tuh. Chicano Keren, gitu, keren. Cypress Hill gitu. Iya. Kemarin gue di Surabaya meresmikan diundang untuk ada ibadah peresmian namanya Loco Pedal. Loco pedal. Loco Iya, Pedal. Loco Pedal, iya. Iya. Dan ya gue ngobrol juga sama mereka gimana mereka dapat namanya gitu ya. Ya lucu aja gitu. Jadi gue langsung ingat kalian juga, wah namanya mirip Saint Loco gitu ya. So the next album kapan rencananya? Lagi mau bikin lagi. Lagi nulis nih. Lagi mulai gua sih di studio lagi mulai yang ngeramu lagi. Cuman nanti kan biasanya kayak misalnya udah jadi 3, 5 baru kirim ke anak-anak, nanti mereka pilih gitu. Soalnya sebenarnya kita banyak agenda sih. Karena sebenarnya kita juga ada omongan pengen rilis lagu-lagu rohani yang kemarin kita cover di G-Fest, pengen kita rilis. Terus ada lagu-lagu So banyak request soalnya. Iya. Banyak request. Lagu rohaninya apa? Di cover atau Cover, iya. Kebetulan kita punya lagu rohani juga ciptaannya Iwan. Baru rilis kemarin judulnya Juru Selamat. Desember. Waktu Natal. Featuring Monita Thalia. Featuring Moneta tuh. Wow. Tunggu. Ini seru nih. Cover tapi Saint Loco style Version. dong. Ya, Iya. tapi dikemas dengan Saint Loco. Iya. Rock gitu. Gue sempat lihat sih. Nu metalan. Gue sempat lihat kemarin pas lagi di G-Fest. Gue kan di belakang panggung gitu. Pas lo lagi, itu emang keren banget sih. Keren. Iya, gitu. Itu harus keluarin tuh. Yang satu album cover kayak begitu. Belum punya dong album cover? Belum sih. Lagi nyari minta izin, Iya, minta lagi izin nyari ya. itunya, minta Iya. izinnya sebenarnya Iya, kita. iya. Publishingnya. Publishingnya siapa gitu. Wah itu gue looking forward banget. Soalnya gaya lo soalnya kan. Salah satunya ada lagunya Kak Frankie juga ya. Oh ya? Alahku dahsyat ya. Iya. Ya kalau Kak Frankie nonton podcast ini mungkin ya salaman aja lah kita ya. Kasih izin lah. Izinnya tuh salaman aja gitu ya. Kak, tos dulu, Kak. Siap. Kak Frankie. Abang Pastor Frankie. Sebenarnya bukan lagu gereja aja, Iya. lagu orang juga kita ada cover. Ada ya kayak Bento, Bento. Panggung Sandiwara, Lagunya Gigi, itu banyak. Nakal. Ada God Bless juga ya. tapi Iya. versi kita. Masih di dalam agenda list. Ah itu izinnya udah, ya kan udah sempat sungkeman lah gitu. Bang izin ya gitu-gitu. Nah kalau lagu-lagu kayak Goodness of God gitu bingung kita tuh. Iya. Izinnya kemana? Iya. Bisa Wan, Punya ntar akses ya. minta Dari- tolong ke da- publisher kita. Dari semua nih Oh, iya. kalian yang heboh-heboh zaman dulu, yang ribut-ribut lah segala macam, yang pertumbuhan lah masa pertumbuhan. itu Season. itu pembelajarannya hari ini gimana? Ya udah pasti dong ada nanti nggak mungkin ada di dalam satu band tidak ada yang namanya argumentasi atau gesekan. Udah pasti ada lagi. Tapi kan penanganannya pasti beda dong seperti dulu. Beda. Sekarang ini. Nah, yang kalian belajar tuh apa? Untuk kasih tahu sama yang sekarang ini yang mungkin lagi ribut nih band-band gitu. Yang lagi masa pertumbuhan kayak begitu, dan apa sih hal-hal yang harusnya lu nggak penting, ngapain sih lu lakuin kayak begitu, lu fokusnya sama craft-nya lo gitu, sama musik lo gitu. Ya paling basic kan udah belajar tentang kelebihan masing-masing kan. Iya. Kekurangannya juga Harus terima. Itu juga duduk sama-sama tuh akhirnya. Akhirnya duduk sama-sama. sebenarnya gini, kalau gue gini ya, gue jujur kehadiran Dimas, ini dari point of view gue pribadi, gue ngelihat Dimas itu membawa sebuah frekuensi baru, angin baru, jokes baru, spirit baru yang kita gini loh, nggak usah butuh validasi, lu emang asik, Asik. gitu. Jadi lu nggak usah butuh ngejilat kita supaya bisa, gue vokalis baru nih, gue begini, gue begitu. Lu kalau asik aja bro. Iya. Kalau lu nggak asik, lu toksik aja. Iya. Sampai kapanpun lu nggak bakal ketemu gini. Masa gini, ini konteksnya kita waktu itu berenam, 1 lawan 5. Yang 5 udah terganggu, yang 1 toksik. Nah sekarang yang 1 baru nih masuk, yang 5 nerima.
Otomatis kan yang satu juga ngerasa dirangkul dong. Iya. Anjir gue diterima di sini ternyata gue walaupun kita kenal Dimas udah lama banget loh. Dari tahun 2000-an awal dia masih punya band lain, kita udah ngeliat dia sekeren itu. Dan kita udah kenal dia, udah main. Makanya waktu dia masuk jadi bagian dari Saint Loco, kita langsung kayak emang lu asik. Emang lu keren gitu. Jadi ada suasana chemistry, friendship yang terbentuk. Gitu loh. Dan belajar terima diri sendiri. Ya, dan karena ada suasana friendship itu ya itu yang bikin semua jadi ada safe zone-nya kan. Jadi ngerasa ya emang ini rumah kita, tempat kita mau kemana aja kita balik ke sini. Waktu gue ingat banget dulu ya, ini personal testimony nih. Gue pertama kali dikasih tahu sama adik gue lah, sama Jesse. Bill, lu tes kepribadian gitu, DISC waktu itu. Lu mesti sadar bahwa nanti lu akan ketemu sama orang yang berbeda sama lu supaya lu bisa terima dia gitu. Gue didiagnosa stabil cermat orangnya. Jadi agak-agak kurang fleksibel tuh kalau di situ. Jadi kalau udah planning harus planning gitu. Menikah sama orang yang tiba-tiba dominan sama intim. Kayak adik gue Jesse intim tuh, intim banget. Nah orang intim pelupa, berantakan. Gue pergi dari rumah ntar dia bilang sayang balik dong, HP ketinggalan. Wah berantakan gitu. Terus tiba-tiba udah punya rencana dibelokin segala macam. Wah itu kalau nggak ngerti satu sama yang lain, konflik tuh pasti. Nah karena ngerti itu Tuhan ciptain kita berbeda-beda, akhirnya mulai paham gitu, mulai bisa saling menerima dan sadar juga bahwa gue juga punya kekurangan gitu. Maksudnya lu jadi orang fleksibel dikit kenapa sih gitu? Kaku banget sih lu gitu. Kayak gitu loh. Dan itu yang pasti kalian juga alamin sama-sama. Dan pas Dimas masuk, mungkin kasih sebuah suasana baru yang udahlah lo terima apa adanya lah. Kita nih beda-beda memang semuanya. Apalagi yang kita bikin emes tuh dia kan Muslim ya. Yes. Dia, gue sampai bilang kemarin di abis konser Gifest, Dim, harusnya orang kalau notice, lu itu adalah musisi yang jadi tolak ukur sebagai standarisasi orang bertoleransi. Yes. Lu Muslim tapi lu nggak risih untuk bilang praise to the Lord, Jesus Christ, kayak lu tetap being who you are aja gitu tanpa gue dia tetap mau support keluarganya gitu kayak buat gue keren. Hatinya tepuk tangan dulu buat Dimas. Dan itu nggak semua orang punya. Keren. He got a pure heart. Yes. Mungkin banyak yang belum tahu tuh. Banyak yang belum tahu bahwa Dimas sih seorang Muslim. Dan gabung sama kalian kemarin nyanyi di G-Fest bahkan gitu ya. Dan iyalah asik-asik aja gitu. Bawain message of kebenaran ya kan. Belajar toleransi. Bahkan dia nih di antara kalian nih anak-anak gereja membawa sebuah kecerahan di dalam sebuah grup gara-gara Dimas masuk. Gitu kan. Jadi ya that's good. Itu nilai yang luar biasa. Betul. Iya, keren. Betul. Thank you Dimas. Gue jadi pengen nangis Dimas. Ini kesaksian keren sih. Iya. Dan puji Tuhannya kehadiran Dimas itu menjadi titik kita untuk mau bangkit gitu loh. Wow. Itu keren menurut gue. Wow. Terbukti, ya sorry to say, gue harus akuin ini gitu bahwa ini fakta. Dimas masuk kita menang AMI Award. Wow. Itu udah fakta, sefakta-faktanya dia the best. Dia metal album 2023 waktu itu. It means 2023. dia bisa berkoneksi satu dengan yang lain sebagai bentuk karya dan diapresiasi dalam bentuk AMI Award. Itu 2024. 2023 ya, 2023. Best metal album. Wow. Album terakhir kita tuh. Album terakhir tuh ya. Wow. This is very inspirational. Dan harusnya nih yang nonton yang lagi juga mungkin baru mulai sebuah band itu dan mungkin lagi bergumul juga dengan pasti ada konflik lah dan ketika ada konflik disitulah pertumbuhan terjadi. Disitulah sebuah nilai akhirnya keluar gitu ya. Dan betul. Jangan cuma sekedar reaksi tapi responnya harus terkalkulasi dan betul. Dan ini kesaksian luar biasa the behind the scene-nya Saint Loco gitu. Dan which is kalian kontribusi ke kancah musik ini sangat-sangat konsisten juga sebenarnya dari awal 2000. Udah berumur berapa nih sekarang? Masuk ke 20 tahun. Tahun ini 24. Wow. Tahun ini 24 tahun. That's amazing. Band baru ya. Band baru 24 tahun. Band baru.
Tapi dia nggak berubah dari dulu nih. Jadi gini-gini aja dia. Iya kan? Iya. Karena dulu waktu pertama kali dibentuk kan suka di Sumur Batu. Ya, gue inget banget tuh. Ntar JC dari rumah gitu, mau kemana Jess? Ke Saint Loco dulu gitu. Ngapain? Biasalah, mentoring aja dulu. Nyebrang ke sebelah ya kan. Dekat banget rumah kita dulu gitu kan. So guys, mungkin nggak tahu dari kalian kasih pesan-pesan sama yang lagi bergumul seperti kalian seperti dulu gitu. Go ahead. Pokoknya pesen gua buat kalian lagi struggling, belajar nerima itu jauh lebih penting daripada daripada memaksakan seseorang untuk harus mau jadi seperti yang lo mau. Iya. Gitu. Jadi biar lebih pure aja gitu. Iya. Kan kadang kita maksa gitu. Gue pengennya lu kayak jadi yang seperti yang gue mau dong. Iya. Lu nggak bisa ngelihat part angle POV yang sebenarnya lu harus bisa nerima dari sisi yang lu nggak bisa lihat. Ya buat semuanya mungkin lagi memasuki season penuh dengan kekeosan, kekacauan ya paling cara kita ngelihatnya ya di balik kekacauan itu ya kita bisa jadi menyadari sebuah value yang baik buat kita ke depannya itu sih. Iya. Saling menerima and unity above all. And itu berarti menerima Ya. beragaman segala macam pribadi, karunia dan juga kreativitas kan pasti semuanya dapatnya beda-beda. Dan ketika di blend jadi satu, we are looking at one of the masterpiece band di Indonesia, Saint Loco. So guys, thank you banget udah mampir ke sini. Gua berdoa kalian terus jadi berkat dan terus berkarya. Amen. Dan gue nantikan album covernya itu. Itu keren banget karena gue udah denger beberapa lagu di Gfest itu keren banget gila. Dibuat dalam versinya Saint Loco tuh gokil banget. So guys, thank you so much for coming. Dan dari saya jangan lupa subscribe, like dan juga share Billy's Coffee Table di IG, TikTok dan juga di YouTube. Sampai next time. God bless you from me and Saint Loco. Yeay.